Marwa masih berjuang dan terus berjuang demi bertemu kedua buah hatinya yang kini tak lagi diizinkan Atalarik Syah. Banyak cara telah ditempuh Sania Marwa, tak hanya dengan berkali-kali mencoba menghubungi lewat telepon, tapi juga Sania Marwa pun pernah menempuh jalan dengan datang ke rumah. Namun merasa bahwa banyak jalan yang ditempuh hanya menemui kebuntuan, Sania Marwa akhirnya kembali meminta bantuan Komnas Perlindungan Anak kemarin. Pasca bertemu terakhir kalinya 4 bulan lalu, ibu dua anak ini pun seolah menyimpan kerinduan yang mendalam untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anaknya. Jadi karena saya saat itu juga udah nggak bisa mikir apa-apa, yang saya pentingin dan yang saya mau cuma ketemu sama anak saya, akhirnya saya menyetujui dan saya tanda tangan surat KPAI tersebut. Terjadilah pertemuan tanggal 2 Agustus, jadi 2 Agustus itu terakhir saya ketemu anak saya, sampai detik ini saya belum ketemu lagi, dengan durasi cuma 1,5 jam. Sania Marwa masih mengingat betul pertemuan yang terjadi tepatnya di tanggal 2 Agustus 2017 lalu. Kala itu Marwa hanya diizinkan Atalarik untuk bertemu anak-anak selama 1,5 jam, namun tetap di bawah pengawasan Atalarik. Dan yang membuat hati Marwa sakit, ia tak hanya dilarang memberikan makanan kesukaan anak-anak, tapi juga Marwa pun baru mengetahui jika nama salah satu anaknya telah diganti Atalarik secara diam-diam. Maka inilah tangis Marwa ketika mengurai jeritan hatinya sebagai ibu. Pas pulang syuting itu saya bela-belain mampir dulu ke sebuah tempat untuk beli makanan kesukaannya mereka. Terus saya bawa untuk mereka, tapi begitu saya sampai di KPAI, saya nggak boleh untuk ngasih makanan ke anak-anak saya. Saya nggak boleh untuk ngasih makanan ke anak-anak saya. Bapaknya bilang kalau misalnya emang itu kamu kasih makanan, anak-anak saya bawa pulang. Karena tindakan-tindakan menghambat kewajiban dari Ibu Sania Marwa ini untuk bertemu dengan anak, itu bisa dapat dikategorikan adalah pelanggaran terhadap hak anak yang diatur dalam undang-undang, itu dapat dipidana. Apalagi si Syarif dengan sengaja namanya diganti menjadi nama Fajri, kayak gitu. Karena Syarif itu kan saya dapat nama itu ketika saya lagi mimpi, saya lagi hamil, saya mimpi nama anak saya itu Syarif. Pas di situ sengaja dipanggil gitu sama bapaknya, Fajri, jangan begini, jangan begitu. Terus saya tanya sama Syarif, emang nama kamu siapa? Nama saya Fajri, katanya gitu. Terus saya bilang, enggak, nama kamu bukan Fajri, nama kamu itu Syarif. Saya bilang, Umi kan ngasih nama ke kamu itu Syarif, bukan Fajri. Enggak Umi, nama saya Fajri, katanya kayak gitu. 4 bulan tak diizinkan bertemu anak-anak, Sania Marwa pun membeberkan bukti rekaman momen pertemuan terakhir dengan anak-anak 4 bulan lalu. Seperti apa rekaman mengharukan pertemuan Sania Marwa dan kedua anaknya yang menurut Sania tetap diawasi Atalarik. I love you. Kiss Umi dulu dong. Terus Umi duduk. Ntar Umi syuting dulu ya. Umi syuting dulu ya. Dah. Ketemu lagi sayang. Ketemu lagi ya. Dah. Ya, kamu ikut di belakang mobilnya. Iya, kita tarik ke rumah Anjit aja. Karena itu menjadi bukti kalau di sini yang butuh anak itu bukan cuma saya, tapi mereka itu juga butuh saya sebagai ibunya. Sampai akhirnya si Syabira terutama yang nangis-nangis, teriak-teriak, masuk mobil ngomong, Umi duduk sini ikut, kayak gitu. Terus Syarif dengan besar hatinya sampai bisa ngomong, ntar kapan-kapan kita ketemu lagi ya Umi, kayak gitu. Syarif, lihat Umi. Doanya Syarif harus kuat ya, oke? Syarif harus kuat. Ngamuk mainnya. Syarif harus kuat, oke? Ntar main ke rumah Anjit ketemu Umi ya, oke? Mau ya? Pak. Konflik Sania Marwa dan Atalarik Syah memang sudah lama meledak pasca Marwa memutuskan keluar dari rumah kemudian melayangkan gugatan cerai kepada Arik tanggal 14 Maret 2017. Dan pada saat sidang perdana dengan agenda mediasi, Arik justru tak hadir lantaran umroh ke Tanah Suci. Sidang perdana itu diawali di kejadian sebelumnya di mana Marwa berang lantaran pada tanggal 5 April 2017 semua barang-barangnya dikirimkan Arik dengan menggunakan kantung kresek hitam yang biasa untuk sampah.
selama ini 5 tahun saya terlihat tidak ada masalah, saya terlihat fine-fine aja, bukan berarti tidak ada masalah. Bukan berarti tidak ada masalah. Dan pada sidang kedua, hubungan keduanya makin memanas karena diawali kejadian Marwah mendatangi rumah tempat Arik dan anak-anak tinggal namun tak diizinkan masuk. Padahal kala itu tanggal 15 April 2017, Marwah membawa pula seorang petugas polisi. Kalau gitu gini aja, tunggu pengacara aja. Oh kenapa? Ini hak saya. Tunggu pengacara. Ini hak saya 50%, ada duit saya di situ, harta gono gini. Jadi kalau sampai sekarang saya masih dengar, datang aja ke rumahnya, kita buka kok pintu 24 jam, kita buka kok pintu 24 jam, gak akan ada yang ngelarang. Saya bisa pastikan itu semua tidak mungkin bisa terjadi karena saya sudah ngerasain sendiri. Saya datang ke sana dan saya diusir mentah-mentah oleh salah satu anggota keluarga dari pihak bapaknya anak-anak tersebut. Saya sih nggak percaya, dan saya di sini sebagai orang yang 5 tahun mengenal beliau, saya yang paling tahu beliau itu seperti apa. Dan pada tanggal 15 Agustus 2017, Pengadilan Agama Cibinong akhirnya mengabulkan gugatan cerai Marwah, namun belum ada keputusan soal hak asuh anak. Dari sinilah Marwah terus berjuang untuk mendapatkan haknya bertemu anak-anak hingga yang terakhir menulis surat terbuka kepada Foni Cornelia, wanita yang dikabarkan sedang dekat dengan Atta Larik lewat unggahan di media sosial. Namun hingga kini, Sania Marwah masih belum juga diizinkan Atta Larik untuk bertemu anak-anak entah sampai kapan. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian. 2. Menjatuhkan satu bain subro tergugat Atta Larik sah bin Reski sah terhadap penggugat Sania Marwah binti Muhammad Rifat Tajudin. Muka anak saya yang terakhir saya lihat, yang saya bilang muka Syarif itu udah sangat drop, udah mungkin mengalami gangguan psikisnya ya, mungkin mengalami gangguan psikisnya ya. Nah, kalau tadi tentang perjuangan seorang ibu demi anaknya, selanjutnya ada berita yang sesuatu banget. Siapa lagi kalau bukan Princess Syahrini. Nah, ternyata kemarin Princess Syahrini memanjakan para fansnya dengan mengajak para penggemarnya untuk naik helikopter. Wow, luar biasa ya pemirsa. Masih ada satu lagi nih pemirsa. Di tahun 2017 ini Syahrini mengaku bahwa semua impiannya telah terwujud. Kecuali satu hal. Wah, kira-kira apa ya? Tunggu sesaat lagi hanya di Intense.